Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku. Nah, hari ini kita mau bahas apakah? Scammer atau ganti topik menulis? Oke, menulis saja ya tentang cerita horor. Nah, ini requestan dari temen. Terus untuk scammer, misalnya kalian mengalami hal yang sama, misalnya udah terlanjur nyaman dengan ini, kok tahu-tahu kok dia ngilang ya, kok tahu-tahu kok dia seperti ini, berani pinjem uang, terus kok dia mau ngasih aku kiriman barang atau paket. Nah, aku takut kak. Terus banyak peringatan dari temen-temen yang lain, dia itu scammer kayak gitu. Terus hati masih bimbang. Oke, kalian boleh tulis di kolom komentar, kak aku mau curhat ya. Kalau malu gimana ya, lewat WA aku aja, kak aku mau curhat, aku minta nomornya kayak gitu. Oke, nanti aku kasih ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Insya Allah intern cuma aku dan kamu saja yang tahu. Oke, langsung aja, bentar ya. Ini agak gatal, tadi habis keluar keringetan, jadi ini agak gatal sedikit. Oke, langsung aja ya. Ini cerita fiksi, kita bahas cerita fiksi tentang horor. Nah, idenya itu dari mana ya kak? Nah, ide itu gampang kok teman-teman. Apa aja yang di sekitar kita, misalnya rumah itu, rumah sana, apa rumah sana, sana yang kira-kiranya ini misalnya kosong, udah 20 tahun kosong, misalnya ada 20 tahun kosong, atau udah 10 tahun kosong. Nah, nanti kalian bisa nih jadikan ide cerita, misalnya nih kata warga sekitar di situ ada hantu tanpa kepala lewat misalnya. Terus nanti ada perempuan nih, kok tahu-tahu lewat di situ, kok tahu-tahu hilang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi ide cerita, jadi dikembangkan aja teman-teman. Kalau masalah kata, tulis aja dulu, nggak apa-apa, tulis aja. Nanti perbaikannya gini, kalian baca berulang-ulang, pas nggak ya, terus baca lagi, pas nggak ya, apa nih yang harus dihilangin, apa nih yang bikin pemborosan kata. Nah, seperti itu. Maaf ada suara motor tadi, cepet banget ya. Apa nih yang bikin pemborosan kata? Oke, saya ulangi, apa nih yang bikin pemborosan kata, terus apa ini yang perlu diperbaiki kayak gitu. Nanti tulis aja dulu sampai selesai, entah berapa halaman, atau 100 halaman atau 150 halaman, tulis aja sampai selesai. Nah, masalah dialog itu ada di video aku sebelumnya, membahas tentang dialog tak, dialog narasi. Kalian boleh aja buka-buka aja kayak gitu. Nah, misalnya nih boleh nih dibikin fantasi, jadi cuma apa ya istilahnya, nggak cuma genre horor aja, terus kita campurkan dengan genre fantasi, kan lebih unik kan. Nah, misalnya seperti ada misalnya bola api terbang, kalau misalnya sekitar jam berapa gitu kan, kita juga iniin aja, gambarin aja waktunya, juga kita jelasin jam 12 malam ada bola api terbang misalnya, bisa. Terus untuk lingkungannya kita gambarkan di situ, misalnya kalau rumah kosong kan biasanya banyak rumput-rumput yang panjang-panjang kan. Nah, itu dijelasin aja. Terus misalnya aku tidak sengaja gitu kan, tidak sengaja melihat rumah kosong, jadi kayak apa sih, kayak terbesit di otakku untuk masuk ke dalam rumah itu karena rasa penasaran yang semakin berkembang dan merajai pikiranku. Misalnya akhirnya aku tergoda untuk masuk ke rumah itu. Nah, rumahnya gimana? Di situ misalnya ada kursi, meja, jelasin aja di situ kursi, meja, terus yang kira-kira udah kelihatan usang kayak gitu. Terus ada yang kayunya sedikit kropos gitu loh, kaki meja yang sedikit kropos. Nah, itu jelasin aja. Lantai-lantainya misalnya berdebu tebal, atau misalnya
berantakan banget, misalnya seperti ada kertas-kertas foto atau apalah, jelasin aja di situ. Jadi ceritanya itu lebih tergambar seperti itu. Jadi nggak, ceritanya itu nggak cuma pembaca aja yang iniin gitu kan, ini kayak apa ya, jadi kita jelasin aja di situ. Jadi ceritanya itu terkesan hidup gitu, dibikin ceritanya itu terkesan hidup gitu teman-teman. Nah begitu juga dialognya juga kita harus bikin hidup dong, kayak gitu. Misalnya kan tadi saya sudah jelaskan mengenai nggak cuma horor aja, jadi kita sambungkan dengan fantasi. Nah fantasinya misalnya kayak tiba-tiba ada makhluk, itu misalnya makhluknya ini sambil bicara, sedang apa kamu di sini gitu, kamu mengganggu saja gitu misalnya. Nah seperti itu dijelasin aja. Misalnya makhluknya itu nggak harus muncul blok tinggi besar, enggak, cuma bayang-bayang aja gitu, bikin bayang-bayang. Misalnya makhluk itu bayang-bayangnya tinggi besar ataukah berambut panjang, tapi misalnya kakinya mengambang. Nah kalau hantu kan nggak mungkin kan kakinya di tanah, kan pasti mengambang kan, kayak gitu. Nah itu jelasin aja kayak gitu teman-teman. Kalau masalah cacat logika atau gimana, kalau fantasi itu sah-sah aja, mau hantu ngomong apa kek, terus kita pergi ke dimensi lain misalnya seperti tersedot lorong waktu, itu nggak jadi masalah ya. Kalau genre fantasi itu sah-sah aja, jadi boleh aja dicampur dengan action. Nah action itu misalnya berantem dengan makhluk halus, boleh campur dengan action. Nah seperti itu teman-teman. Oke, jadi ada variasi-variasinya, tapi jangan lupa ceritanya itu dibikin supaya lebih hidup. Nah seperti itu. Oke, itu ya saran aku. Jadi ini cuma saran aja, terus mungkin ada yang mau menambahkan, karena saya menyadari saya juga masih jauh lah dari kata sempurna. Saya juga bukan penulis profesional, enggak, tapi saya ada yang namanya pengalaman menulis cerita horor fantasi, itu ada. Jadi kalau memang saya itu memang suka campur-campurkan genre, jadi misalnya roman nih aku campurkan ke genre misalnya komedi, nah itu bisa. Terus misalnya romans aku campurkan ke genre fantasi, itu bisa juga seperti itu. Jadi biar ceritanya itu terkesan unik dan lebih hidup kayak gitu. Itu saran aku ya teman-teman ya. Oke, itu aja ya teman-teman ya mengenai menulis. Oke, dan tadi di awal kalau misalnya kalian mau curhat nih masalah apa, misalnya masalah begini dengan pasangannya, atau yang tadi ya yang aku bilang soal scammer, gak apa-apa, tulis aja nggak apa-apa di kolom komentar, Kak aku mau curhat, boleh, nanti lewat via WA aja, jadi aku dan kamu aja yang tahu. Oke, itu aja ya teman-teman ya dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.